Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam urutan kitab suci perjanjian baru kita, Injil Matius diletakkan pada bagian awal dari rangkaian Injil, keempat Injil itu, karena dianggap Injil Matius itu adalah Injil yang paling tua di antara empat itu. Awalnya memang begitu, karena Injil ini agak panjang, lalu ada Injil Markus yang pendek. Dan Injil Markus itu dianggap pada waktu dulu itu semacam ringkasan dari Injil Matius, lalu diletakkan setelah Matius. Walaupun juga dalam penelitian yang baru, dalam penelitian istilahnya itu teksnya, ternyata ditemukan yang berbeda. Justru Markus yang paling tua, bukan Matius. Kenapa diletakkan pertama Matius itu? Karena Matius adalah nama rasul. Lalu dianggap itu adalah yang tua, jelas rasul. Karena Markus pada waktu menuliskan Injil itu ada di Roma bersama dengan Petrus. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, berarti kita bisa melihat bahwa Matius dikenal sebagai penulis Injil itu sudah sejak awal gereja misalnya ya abad-abad pertama gereja berdiri. Dan di sana kita bisa melihat bahwa orang itu mencoba untuk mengenal Injil Tuhan itu justru dari para rasul juga, kesaksian. Jadi bukan sekedar tulisan, tetapi betul-betul ini adalah sharing dari para rasul. Lalu Tuhan juga menggunakan talenta dari Matius itu bukan berasal dari pekerjaannya, tapi Tuhan mengembangkan talenta tersendiri dari diri Matius. Kan pekerjaan Matius yang pertama adalah pemungut cukai, hubungannya dengan duit, hubungannya dengan uang. Tetapi Tuhan tidak mempercayakan Matius itu sebagai bendahara, tetapi dia mengembangkan Matius itu dengan cara tersendiri. Justru Matius talentanya bisa berkembang sebagai penulis. Mungkin juga dia sebagai pemungut cukai, dia mempunyai ketelitian, sangat teliti, detail mungkin. Dan juga memang tulisan dari Matius memang detail dan sangat teliti. Tulisan Matius dalam tulisan Injil ini sebetulnya dikhususkan untuk mereka yang sudah beragama Yahudi. Karena keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tata peribadatan Yahudi tidak akan diterangkan. Berbeda dengan Lukas. Kalau Lukas itu akan dijelaskan. Markus tulisannya pendek-pendek karena memang itu kebutuhan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi membutuhkan rumusan-rumusan yang pendek. Walaupun tulisan itu ditujukan kepada orang-orang Romawi, tetapi tulisan Markus tetap dalam bahasa Yunani. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat ada sesuatu rencana Tuhan untuk Matius ini. Matius dipilih oleh Tuhan
untuk menjadi penulis, menjadi penyaksi Tuhan dalam pewartaan. Nah, sekarang kita diwarisi untuk itu. Dan kita mendengarkan kisah panggilan Matius. Lalu bagi diri kita, kita mau apa? Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta. Dan Tuhan, kalau kita bertekun di dalam Tuhan, pasti akan ada talenta yang dikembangkan Tuhan. Supaya kita mampu. Kalau kita percaya dengan diri kita sendiri, kita pasti akan mengatakan, apa saya itu bisa untuk mewartakan Injil? Apakah saya itu bisa untuk mewartakan Tuhan? Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, dan di situ talenta akan dimunculkan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Karena kadangkala talenta yang ada di situ tersembunyi dan Tuhan itu mengingatkan kepada kita untuk memunculkannya untuk tugas-tugas tertentu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam tugas pelayanan itu. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak perlu untuk bermegah dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena belum tentu apa yang sudah kita lakukan ini membanggakan Tuhan pula. Matius sebagai pemungut cukai, justru Tuhan itu menghendaki supaya berhenti dari pemungut cukai itu untuk melakukan tugas lain. Demikian juga dengan diri kita. Kita tidak perlu bermegah, bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita hendaknya tetap menggandeng atau tetap berhubungan dengan Tuhan supaya Tuhan mengungkapkan, memunculkan talenta yang sudah ditanamkan oleh Tuhan untuk kita dan kita pakai untuk memberikan kesaksian mengenai Allah. Lalu Matius dalam menuliskan Injil bukan pengetahuan dia yang dia serahkan kepada para pembacanya, tetapi dia itu men-sharingkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Berarti menjadi pewarta Injil, menjadi pelayan Tuhan, bukan pertama-tama membagikan pengetahuan kita tentang Allah, tetapi pengalaman hidup kita bersama atau dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga diharapkan orang yang mendengarkan pewartaan yang kita berikan itu bisa ikut merasakan bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan itu Maha Kasih, bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Selamat merenungkan.